billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ketika ada salam dijawab dengan semangat. Nah, salam ini intinya adalah doa keselamatan, doa kemuliaan dan keberkahan. Semoga ibu-ibu, bapak yang mendapatkan antusias, Allah beri keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Selamat fisiknya, selamat juga ruhiyahnya, dan selamat juga keyakinan agama kita. Allahumma Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah, yang kami muliakan Bapak guru kami, ustaz kami, Syekh Haji Zainuddin Sadat rahimahullah, yang Allah muliakan dan serta muliakan. Allahumma amin. Juga seluruh pengurus direksi yayasan, Ustaz Yasin, Ustaz Muji, Ustaz Anton, Ustaz Fakih rahimahullah, yang dimuliakan Allah, dan juga kepala sekolah yang Bunaya bersama seluruh ustaz-ustaznya, dan juga pengurus komite dan bapak-bapak ibu, wali murid ya Bunaya, kelompok bermain ya Bunaya, RA ya Bunaya, dan juga pengasuhan anak Sobul Jamil rahimahullah yang kami muliakan. Alhamdulillah, kebahagiaan tak terhingga ketika Bapak Ibu di pagi ini dicatat oleh malaikat termasuk orang yang peduli kepada anak. Alhamdulillah. Apa indikatornya? Hadir di Quran paling tinggi, Masya Allah. Dan jika ini yang terjadi dan terus kita kembangkan ikhtiar kita untuk mengantarkan ke pengasuhan yang berlandaskan dengan Quran ini, maka kita akan dicatat oleh malaikat menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan ayat Quran di surat An-Nisa ayat 9. Allah telah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang taraku min khalfihim, meninggalkan di belakang mereka, dzurriyyatan, keturunan, dha'afan, yang lemah. Artinya kita termasuk orang-orang yang takut, yang nanti menghadirkan, menelurkan, meninggalkan anak yang lemah. Apa artinya? Kita ingin sekali dicatat oleh malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mampu menelurkan, yang mampu menghasilkan, yang mampu menciptakan, yang mampu nanti meninggalkan anak-anak yang kuat. Di sini khofu alaihi, takut kepada masa depannya mereka. Masa depan ketika kita menghadap Allah, sehingga kuat imannya, kuat berqurannya, kuat mujahadah ibadahnya, kuat mencari ilmunya. Insya Allah, jika kuat ilmunya, akan kuat juga kesejahteraan. Amin Allahumma amin. Satu ketika Nabi Sulaiman disuruh milih. Ya Sulaiman, pilih tahta, harta,
wanita apa? Ilmu. Dan Nabi Sulaiman pilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman pilih ilmu, tahta Allah berikan, harta Allah berikan, wanita Allah berikan, lengkap itu, masya Allah. Maka para bapak, para ibu yang berbahagia, di ayat ini ada lanjutannya. Ketika kita ingin meninggalkan anak yang kuat, bukan anak yang lemah, maka lanjutan ayat, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Falyattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Bu, Pak, ayat ini yang diminta bertakwa kepada Allah siapa ini? Betul, orang tua. Rumusnya orang tua bertakwa kepada Allah. Pernah ada tambahan waw atau tidak jadi dipisahkan. Wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang tepat. Orang tua wal yaqulu falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Ibu, pastikan kebiasaan anak sholat dan pastikan anak mengetahui orang tua sholat. Nanti katakan ya, jangan sampai anak pas main ada adzan kita sholat, anak tidak tahu kalau kita sholat. Anak sudah ada saatnya sholat, ikut sholat yuk, diajar. Seberapapun kemampuan anak kita sholat, ketika itu bersama orang tua sholat, ada rekaman kotaan orang tuaku, orang yang bertakwa. Bu, ya, Pak, jangan sampai ketika anak main, bapak sendiri yang sholat, ibu sendiri yang sholat, anak dijadi saja. Atau samawat wal ardh. Hanifah muslimah wa ma'ana minal muslimin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku lillahi, kepada yang fatoro, menciptakan as-samad wal ardh, yang menciptakan langit dan juga nuriyah, yang dihadapkan ini wajahku wajhiyah, sungguh aku hadapkan wajahku lillahi fatoro samawat ardh, pada yang menciptakan langit dan bumi. Di samping wajahnya juga tubuhnya sendiri. Wajah mewakili seluruh eksistensi dirinya ketika menghadap Sang Pencipta. Wajah di ayat ini juga wal yaqulu qawlan syadida, perkataan yang benar, perkataan yang tepat. Itu juga mewakili seluruh interaksi bapak dan ibu kepada anak. Paham itu? Bu, termasuk khususnya pendidikan. Ibu, kalau ingin anaknya kuat, pastikan berbicara yang benar dan interaksi kepada anak juga benar. Maka insya Allah hari ini bersama guru kita, Bunda Riana Yayaji saja mengantarkan kita inspirasi mengantarkan anak supaya yang tepat ketika kita berbicara,
kita memberikan aksi kepada anak, tepat ketika kita mereaksi anak. Jadi anak teriak-teriak, tepat mereaksi. Dan itu jika kita berdasarkan Al-Quran dan jika hati kita. Sekali lagi terima kasih Guru dan Ayanda Haji satu yang persuasif jauh dari Jakarta, dulunya Malang Buana se-Indonesia, karena kita agendakan 27 November yang lalu kita belum sibuknya, dan hari ini berhadir bersama kita Quran. Semoga berkeberkahan. Amin Allahumma. Terima kasih juga Ayanda. Semoga yang hadir di sini nanti Allah bukakan ruhnya, Allah bukakan imannya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya saya perlihatkan dulu, saya buka sandal ya. Saya biar lebih nyaman ya, berdiri jalan. Ya Ibu fokus, insya Allah otak kita apa? Itu bisa mencatat lebih hebat dibandingkan dengan catatan atau rekaman di HP. Harus diyakini. Karena murid saya ada yang usianya 72 tahun di rumah Quran, dan bukan hanya satu. Ada Nenek Undi, ada Bu Armila, usianya ada 62, 75. Ya Alhamdulillah, ternyata ketika dibangun kembali kemampuan fokusnya, Masya Allah, makhorijil hurufnya digerakkan kembali, menggerakkan seluruh saraf, dahsyat sekali. Nenek Unding itu sekarang 72 tahun, ya ibunya, neneknya Pak Nasruddin ya. Kalau Ibu Armila itu istrinya Pak Ustadz Karibogo, ya, itu 63 tahun. Alhamdulillah ini mereka sudah surat Al-Kahfi yang dihafal. Karena kita tidak mengambilkan seluruh surat, tapi ambil surat-surat yang memang akan banyak fadilahnya kalau dibaca. Alhamdulillah. Ya, fokus Ibu, tidak usah sibuk dengan kita buktikan bahwa otak kita disiapkan oleh Allah untuk cerdas. Ya. Apalagi nanti kalau kita terapkan untuk anak-anak kita dikagetkan. Tidak ada ciptaan Allah yang sekedarnya dibuat. Allah sangat serius sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dari awal sehingga satu tema kecil menguatkan memori, karena tentu saja banyak materi ya. Tapi kita kesini dulu fokus. Alhamdulillah jam 2 siang kemarin ya, pas saya kata-katakan dengan Ustaz Puji, saya masih diterapi. Entah karena mungkin bukan juga kecapean, ya mungkin ada energi yang hilang sedikit, harus berputar dari Solo, Malang, Makassar, kemudian ke Tomohon balik, kemudian ke Samarinda, Jakarta, kemudian masuk ke Solo. Yang penting saya harus ketemu dengan istri itu aja. Pokoknya singgah ke istri lagi atau istri bawa. Entah karena kondisi ya, ada sesuatu yang kemudian harus mengganjal dan tidak bisa duduk. Ya kalau di operasi tentu saja SOP-nya dari mulai pemeriksaan dan penyembuhannya bisa sampai 1 bulan. Bismillah ya Allah. Saya harus tetap ketemu dengan Ustaz Yunus dan kawan-kawan, Ustaz Yasin. Ya. Saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, apapun jalannya saya akan jalani sesuai dengan petunjuk-Mu. Ya. Kalaupun saya masih dalam keadaan tidak bisa duduk, saya tetap akan ke sana. Saya ingin tunjukkan wajah saya ini tidak harus sakit. Wajah. Akhirul kata Ustaz, di tempat ceramah pekan yang lalu, di situ
Ada yang melintah, bismillah. Ya udah, saya bismillah, ya Allah, kalau ini petunjukmu, saya akan jalani. Ini tinggal berapa menit? Tinggal berapa jam? Lari saya ke sana. 3 lintah itu kalian, 3 lintah. Kecil lintahnya. Saya lihat, masya Allah. Ketika dia sudah kenyang, jatuh sendiri, dan sudah menjadi segede ini. Alhamdulillah, saya coba berdiri, saya jalan. Saya pakai, maaf ibu. Ini ada materinya. Saya harus pakai punya ibu-ibu. Untuk tetesan darahnya, kemudian masih sampai jam 12 malam kami dijemput, itu masih netes. Ya Allah keringkan. Besok saya mau mendapati ayat-ayatnya. Temukan saya dengan wajah-wajah yang pendengarannya ikhlas. Itu yang modal saya. Yang datang ini semoga apa yang saya doakan adalah wajah yang ikhlas. Lihatlah wajah saya, serius. Pas saya datang sempat, karena yang saya cari wajah, yang saya cari wajah begitu keluar dari kereta itu. Oh rupanya nanti belok, di situ sudah ada Ustaz Yasin. Senyumnya lebar sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Peluk saya dengan Pak Papi. Senyum. Ya Allah, saya menghadapkan wajahku kepada-Mu menjelang tidur. Tolong dibangunkan. Saya mau tidur jam 1 lebih, tapi saya tetap mau ketemu dengan Engkau ya Allah. Inni wajhi alladzi fataras samawati wal ardh. Jangan Kau biarkan aku tertidur tidak lihat wajah-Mu. Wajah. Baik Ibu. Sebenarnya sudah selesai materi Ustaz Yunus tadi. Tinggal teknisnya. Ya, tinggal teknisnya. Seorang ulama berkata, karena inspirasinya dari wajah, dan ternyata wajah ini bisa menguatkan memori berlipat-lipat. Ya. Wajah Ibu. Ya. Ketemu dengan Ustaz Yasin, senyum lebar sekali. Pas ketemu lagi di sini dengan teman-teman, masya Allah. Sehingga jangan melihat kegembiraan saya di kaki, melihat kegembiraan di pinggang, jangan lihat kegembiraan ada di wajah. Lihat cinta itu ada di wajah suami. Kalau gelombang energinya negatif, maka senyum bagaimanapun lebarnya tidak cukup untuk menghantarkan cinta. Love is the most sacred, the face. Sungguh-sungguh rahasia cinta itu ada di wajah. Kalau orang dalam keadaan terhina, orang dalam keadaan ketus, apalagi sombong, senyum itu justru menjadi bagian dari penyakit. Subhanallah. Saya bacakan ayatnya. Ya. Nih. Ini merek apa Ustaz? Oh iya, paling-paling 1.700.000. Ya. Paling 1.700.000. Ini nggak usah dibuka lah. Tapi nggak mungkin harganya 10 juta. Kan sama besarnya Pak. Sama besarnya. Apa yang menjadikan harga ini di atas 10 juta? Memori. Anak dipersiapkan bajunya, dipersiapkan kemudian sepatunya, dipersiapkan sisirannya, dipersiapkan kancing bajunya rapi sekali. Tapi kalau otaknya tidak disiapkan, anak tidak jadi pintar karena seragamnya bagus. Kalau begitu, ibu mempersiapkan nanti anak yang mau sekolah di Al-Madinah ini. Gurunya sudah siap. Tapi bagaimana kemudian ibu mempersiapkan otaknya dengan ilmu yang didapatinya terekam di limbik otak, tembus di otak bawah sadar. Kalau sudah di otak bawah sadar, saya ralat tadi, cucu saya 20, tapi yang baru hafal Quran itu 5, karena yang lain-lain masih kecil. Dia mendengar-dengar aja dari ibunya, mendengar-dengar aja dari kakaknya. Jadi anaknya sedikit.
Memang 20 cucu saya. Jenggot saya yang putih ini, tapi rambut saya masih hitam. Dan wajah saya tidak berkerut. Insya Allah tetap memikirkan umat. Baik ibu yang hormat. Wajah. Udah cukup hari ini. Nahnu ibnul wajah. Seorang ulama mengatakan, sungguh-sungguh kita ini dilahirkan dan dibesarkan pintar karena wajah. Ibnul wajah artinya anaknya wajah, anaknya lingkungan bi'ah. Sekarang mana lingkungan yang paling bagus? Dari sini dulu. Mana lingkungan yang paling bagus? Lingkungan yang paling bagus adalah wajah. Imam Syafi'i, masya Allah, rumahnya kecil, sudah ditinggal sama bapaknya. Dia ahli kuliah. Dia petarung pertama untuk merumuskan F sama dengan MA dari kekuatan volume dan massa. Adapun kemudian dia terkenal menjadi imam karena hafal Quran dan ilmu fikih, itu kemudian kategori perjalanan berikutnya. Tapi cerdas karena ibunya. Cerdas karena ibunya. Ibunya kaya enggak? Ibunya kaya enggak? Subhanallah. Ibnu Al-Batani lebih miskin lagi. Ya Jazirah Arab apa sih yang indah, pohon-pohonan juga tidak tumbuh. Siapa Ibnu Al-Batani? Perumus dari kategori sinus, kosinus, tangen. Semua ilmu ukur ruang didapati pertama kalinya oleh Ibnu Al-Batani. Cuman belum disebut istilah ilmu ukur. Tapi belum ada ukuran yang dimensinya dalam segitiga kecuali ditemukan oleh Ibnu Al-Batani. Dilahirkan dari ibu yang sangat miskin. Apa yang menyebabkan dia cerdas? Wajah ibunya. Wajah ibunya, wajah bapaknya. Nggak usah dicerita kalau Sa'ad Al-Ansari, karena dia paling miskin di Madinah. Asal Sa'ad Al-Ansari itu paling miskin di Madinah. Anaknya 17. Pada berikutnya itulah yang terlahir. Ada Ibnu Al-Jabir yang melahirkan Al-Jabar. B kuadrat min 4AC per 2A menjadi kekuatan energi dari determinan tertentu. Siapa dia? Dia dibesarkan dengan lingkungan. Tapi siapa lingkungan yang dimaksudkan? Wajah ibu dan bapaknya. Ya. Ini Quran. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyan. Nah, teknis sudah selesai ya. Ibu jangan mengatakan lingkungan mereka adalah lingkungan besar yang harus disiapkan layaknya taman yang indah. Saya bukan anti taman. Anak-anak butuh rekreasi kemudian ke lautan. Oke, saya setuju. Tapi bukan itu yang menentukan. Atau mungkin terlambat atau capek, dia Rumi aja yang tidurkan. Ya, yang bangunkan dia lagi. Misalkan. Apa sih yang membangunkan? Senyum. Kan rasa cinta yang disampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini nasibnya lebih baik dengan saya yang mungkin waktu dibesarkan tidak sebagaimana seharusnya. Ada doanya kan? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kita memintakan ampun untuk orang tua di masa kecil? Karena inilah kemudian peluang kita punya memori kuat, peluang kita kemudian punya karakter yang kuat, cerdas, santun, pemberani. Kan waktu kecil, tapi mungkin waktu itu kemudian perhatian orang tua sangat kecil dengan kita. Mestinya kita punya memori 1 tera. Ya, waktu itu apa adanya kita bermain. Ya Allah ampuni bapak saya yang mungkin dia belum menyampaikan kepada otak saya. Tapi sudah cukuplah mental saya menjadi kuat karena lingkungan yang menyertai. Saya tidak dininabobokan dengan permainan. Saya dininabobokan dengan yang macam-macam. Tapi ampuni ibu saya, ampuni bapak saya yang mungkin waktu itu belum mengajari kepada saya Tuhan, belum mengajari kepada saya bagaimana menguatkan memori. Baik-baik kita sekarang. Bismillah. Mumpung masih TK Bu, mumpung masih TK. Usia pengembangan memori itu sampai 8 tahun.
bisa sesudah itu, tapi lambatkan. Yang paling bagus 0 sampai 6 tahun. Yang super bagus 0 sampai 2 tahun. Yang paling bagus lagi ketika dalam kehamilan. Hubungan suami istri yang berkualitas, saling senyum, kemudian setelah ada janin saling senyum, mengecup kening istri. Ya contohnya ini. Ya kalau kening istri kan ini dipegang, ya kan? Ini dipegang satu di sini baru. Kasih waktu minimal 7 sampai 15 detik. MV kuadrat T, masa, volume, dan waktu dikuadratkan lagi. Salami anak, kasih waktu. Itu waktunya menentukan energinya. Silakan coba ibu salaman ke kiri kanan sebentar. Setelah saya suruh. Sebentar dulu. Pandang beberapa detik kemudian pegang. Apa kata Rasulullah? Yudhabul diluna an qulubikum. Niscaya dari keduanya itu keluar penyakit, kemudian Allah menenteramkan keduanya. Coba contoh salaman. Ya. Nah itu kan belum, mestinya kan gini. Kalau itu dilakukan oleh istri kepada suami, jangan dilarang suami untuk setia dan memberi perhatian, memberi penghargaan tanpa uang. Hormon ibu akan berubah menjadi hormon oksitoksin, disimpan dalam tulang oksipitalis. Kenapa? Karena ini namanya tulang frontalis, disimpan prefrontal frontalis. Otaknya ada di sini, memorinya ada di situ. Kalau berulang-ulang itu jadi kecanduan. Bayangkan kalau anak nonton gadget, bayangkan kalau orang melihat sesuatu yang berulang-ulang, maka dia akan kecanduan. Tidak mudah untuk dikeluarkan. Seperti itu ketika kita memberi penghargaan kepada anak, mengecup dikasih waktu, bersalaman dikasih waktu, MV masa, V volume, T waktu dikuadratkan. Rumus apa itu? Momentum. Kan momen itu. Momen. Bagaimana pula kalau itu dilakukan kepada anak? Kalau kepada ibu tadi dari suami, merubah hormon oksitoksin. Oksitoksin itu hormon cinta, hormon tenang, hormon Qurra'ayun dalam bahasa Qur'annya. Hormon enak melihat, enak dilihat. Sudah cantik, santun dan ikhlas. Maka dia ada gelombangnya. Ada gelombangnya. Percantik diri, percantik hati. Pertemuannya bernama Qurra'ayun. Cantik, tapi di sininya pura-pura. Maka hanya menjadi gelombang longitudinal, transversal biasa. Terlihat, terekam, selesai. Tertipu dia. Semoga yang saya tunjuk ini semua berwajah cantik dan berwajah Qurra'ayun. Semoga yang saya tunjuk ini mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga dan penghuni surga di akhirat. Yang mengaminkan mudah-mudahan Allah karuniakan kemuliaan. Bapak aminkan kalau tidak ditunjuk, karena untuk siapa lagi istri kita kalau bukan untuk Bapak? Ketika dia tidak Qurra'ayun, Bapak akan berselingkuh. Mungkin bukan berselingkuh kepada perempuan lain, mungkin berselingkuh dengan HP. Sampai ke rumah kok tidak rindu dengan wajah ibu, kok tidak rindu dengan wajah Bapak, kembali lagi ke HP. Betul itu urusan kantor, tapi kemudian apakah rumah milik kantor? Mana sahibul baitnya? Subhanallah. Jadi ketika kita tidak Qurra'ayun, jangan salahkan kalau Bapak kembali ke laptop, kalau Bapak hanya makan-makan saja, kalau Bapak yang mau duduk-duduk saja, mau baca-baca, sedikit dia ngomong, sedikit dia mendengar. Rumahnya besar tapi keropos cinta. Dan ini yang dialami 47,81%
perceraian di Indonesia untuk usia pernikahan yang sampai 15 tahun ke bawah. Ngeri. Pernikahan 15 tahun ke bawah, angka statistik non parametriknya sekarang silakan kita dulu 47,81%. Kurang cantik, kurang gagah, kurang uang, bukan. Kurang cinta, kehilangan berkah. Kurang cahaya di rumahnya, bukan. Gelap untuk menghargai suami, gelap untuk menghargai istri. Perselingkuhan bukan karena dia berzina dengan wanita lain, tapi tidak ada kurang air di wajah istri. Kembali ke wajah untuk anak yang tadi. Haji kan kalau jemput pakai mobil, pakai kereta atau pakai motor? Ya, ya, motor, pakailah motor. Kita sedang di motor, Habib, kata dia, standarkan motornya. Kemudian dia lihat turun, masukkan HP-nya, biar dia lihat, dia melihat, baru kemudian kita jongkok. Maka dia akan terbang itu. Sebenarnya dia sedang menyambung memorinya. Mungkin 100 kali lipat energi yang disambungkannya. Saking senangnya, kenapa disambut? Disambut. Kenapa khusyuk? Karena wajah kita disambut oleh Allah. Yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ya, saya kira tidak perlu ibu jawab. Seperti apa kalau ibu dipegang keningnya baru kemudian diusap ke belakang? Nggak apa-apa, saya miskin Pak, yang penting. Maka anak yang tadi menghafal lagu, anak menghafal matematika, anak menghafal PPKN, dari ujung otak akan tembus ke otak bawah sadar. Kalau sudah di otak bawah sadar, tidak ada yang keluar. Apa tuh ilmi manusia luar itu Tuhan Tuhan disabilir bayar ahli. Dia butuh ahlinya. Siapa ahlinya yang memasukkan? Ibunya dong. Karena anak TK itu hanya 2 jam di sekolah. Wajah yang terdekat baginya dan hadiah vitamin yang sangat dahsyat bertemu dengan wajah ibu, bukan bonbon, bukan sepeda, bukan gadget. Kalaupun itu tidak ada masalah, tapi temui dulu wajah ibu. Kalau ada wajah yang paling cantik, kasih kepada anak. Tunggu dulu nak, tunggu dulu nak. Masya Allah, kacamatanya diperbaiki dulu, Masya Allah. Subhanallah, kita tangan ngomong, wajah ngomong, tidak ada suaranya. Pengaruhnya terhadap sinapsis otak. Saya ulang kembali, sinapsis otak itu adalah saraf-saraf otak yang jutaan triliunan dalam otak, tapi hanya bisa disambungkan oleh rasa gembira. Kenapa Rasul mengatakan la taqdab, barakatnya? Kok dengan kalimat ini kemudian surga? Rasa gembira itu ada di wajah. Orang yang indah hubungan suami istrinya dalam arti biologis itu kelihatan di wajahnya. Masya Allah. Saya bisa berdiri begini bagaimana tidak gembira? Kemarin belum bisa, Bu. Belum bisa. Cuma enak aja. Coba bandingkan wajah saya dengan wajahnya Pak Jokowi. Saya kira insya Allah masih lebih ganteng saya hari ini. Kenapa? Iya kan? Silakan. Pak, coba bandingkan. Silakan. Saya tidak mengatakan jelek, tapi saya lebih ganteng hari ini. Kenapa? Bukan karena serban, bukan karena apa. Saya gembira. Dan bukan kepalsuan. Karena kalau pura-pura gembira, itu energinya negatif. Kepura-puraan itu energinya negatif, tidak ada gelombangnya, tidak ada gelombangnya. Orang yang pura-pura gembira itu gelombangnya tidak ada. Tapi masa melihat anak tidak gembira, kemudian darah dagingnya. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir
bacaan anaknya, ibu kemudian dengan bapak sama-sama. Terus dia kasih dia. Tidak kedengaran tepuk tangannya, tapi dia lebih 1000 bahasa mengekspresikan gelombang cintanya. Inilah yang menghadirkan memori bertambah besar, bertambah luas. HP-nya ukurannya kalau sama. Ini kalau secondnya dijual maksimal 700. Kalau istrinya yang beli, tahu betul saya pakai ini, minimal 700. Ini tidak mungkin saya rela. Kenapa? Karena ada gambar wajah-wajah cucu saya di sini. Rindu cucu yang satu bukan? Nanti, aku mau surat Az-Zukhruf ya. Baca surat Az-Zukhruf. Video call dari Tarakan sampai ke Jakarta, dekat tapi ada gelombangnya. Jauh tapi ada gelombangnya. Saya seperti hadir di hadapan dia. Tapi kalau ini dipoto, saya maaf ya, dipoto, memori Anda penuh. Dia hapus lagi yang lain. Mana lagi yang mau dihapus? Kasihan anak-anak yang nanti mau belajar matematika, mau juga kemudian belajar Quran, mau juga, tapi ternyata tidak bisa-bisa. Kenapa? Bukan seragamnya tidak bagus, bukan ibu bapaknya tidak punya mobil, bukan di rumahnya tidak punya lingkungan kolam renang kecil, bukan tidak punya rekreasi, otak memorinya terbatas. Apa tadi? Ini kan 32 GB, maksimal 64. Wajah ya, Ibu. Saya titip sama Pak. Anak banyak mendapati bapaknya, tapi tidak ada fungsi ayahnya. Ayah itu fungsi, ibu itu fungsi, bunda itu panggilan, mama itu panggilan, tapi ibu itu fungsi, ayah itu fungsi, papa itu panggilan, mami itu panggilan, umi itu panggilan. Mana fungsinya? Untuk yang paling sederhana, temui anak waktu pertama kali dia hidup. Makanya doanya dua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kepadamu ya Allah saya memuji. Kau telah kembalikan kehidupan sesudah kematian. Maknanya kematian artinya memorinya berada dalam kondisi off. Tapi kalau cara menidurkannya itu bagus, subhanallah, nggak usah jauh-jauh. Masya Allah. Kalau kita istighfar sebelum tidur, kalau kita berwudu sebelum tidur, 4 jam itu nikmat. Tidur kita 5 jam itu nikmat, tidak ada kegelisahan. Dan kalau kita mimpi itu bisa diingat, karena memorinya hidup. Bayangkan tidur bisa diingat, Pak. Nah, kenapa juga kemudian yang jelek kalau tidur juga kemudian teringat? Ya karena sebelum tidurnya disiapkan memori negatif. Pikiran lagi gelisah tertidur, lagi nonton kemudian Indonesia bubar negatif, lagi menonton hal-hal yang tidak enak, atau lagi sedikit diskusi dan tidak bertemu dengan kemauan istri. Ya sudah kalau begitu Bapak, dalam keadaan jengkel, tidak enak dan belum bersalaman dengan istri, terus tertidur. Kalau dia mimpi juga teringat. Kenapa? Memori negatifnya hidup, sehingga memperbesar batang otak. Anak yang tertidur dalam keadaan dimarahi memperbesar batang otak, suka melawan, suka ngecek, suka melotot, semua energi negatifnya diekspresikan. Ke temannya bisa memukul, ke temannya bisa merebut, ke temannya bisa didik, ke temannya bisa membuli, ke temannya bisa marah. Memori negatif diisi dalam batang otak. Yang netral berada di limbik otak.
Bayangkan kalau dikuatkan berulang-ulang, sungguh-sungguh karakter itu dibangun di waktu kecil. Dimarahi, ditekan, tidak pernah dipuji, tidak pernah diapresiasi. Ya apa boleh buat? Badannya sama, seragamnya sama, tapi karakternya berbeda. Bukan salah sekolah yang hadir, bukan salah Allah mencipta, salah orang tua mengisi. Sebaliknya, ketika ibu paham ilmunya, menidurkan misalkan apa, untuk buka kopiannya. Apalagi kalau ada panjang rambutnya, Masya Allah, kita tidurkan anak kita. Masya Allah. Ya, masih gini, Masya Allah. Terus tertidur dia, memori positifnya hidup. Kalau dia pulang belajar, pembelajaran juga kemudian terasa seperti masuk dalam mimpi. Saya kemarin pulang menyampaikan tentang betapa dahsyatnya makharijul huruf diajarkan sejak kecil. Karena dia tidak perlu pakai teori, asal benar contohnya pasti benar. Asal benar contohnya, anak-anak mendengar itu langsung benar. Saya udah buktikan, 125 anak di rumah saya. Gurunya saya latih khusus di Wadi Mubarak. Hasilnya sama semua, berarti sistem kan? Bukan karena kehebatan anak. Subhanallah. Nah ini bahayanya kalau kita marah. Marah sebelum tidur. Sudah tidak mau makan, game terus. Ini sudah jam berapa? Tidur semua. Sementara di memori anak baru sedang penasaran dengan gadget yang levelnya 3, mau naik level 4, disuruh tidur. Menjelang tidur itu hanya membayangkan level 4 permainannya yang belum selesai. Dipotong oleh bapaknya dan sangat jengkel. Bapak menjadi musuh. Maka kita saja awal sudah harus kontrak. Tidak boleh. Apakah yang tadi cucu saya yang 20 itu kemudian tidak boleh main ini? Saya bilang akrabkan, ini akhir zaman, jangan dijauhkan mereka dari HP, jangan dijauhkan, tapi kendalikan. Ini zamannya. Di sini dilarang, nanti ketemu dengan temannya, menjadi barang baru, bahkan dia akan kecanduan di tempat itu. Dikendalikan. Sejak awal sudah ada perjanjian, itu nanti materi lain menghadapi diri kita. Satu sesi lain. Ini wajah kaitannya dengan memori dulu. Kan untuk apa juga kita mengembangkan, nanti mempersiapkan investasi deposit untuk nanti anaknya sekolah di SMP, di SMA. Kita lupa menyiapkan memori yang kuat. Ibnu Al-Batani menghafal Quran. Dia ahli fisika, dia ahli astronomi. Cuman yang ditekuninya sampai dia terkenal menjadi tokoh ahli ilmu ukur ruang 3 dimensi. Ya, ilmu ukur ruang 3 dimensi. Dia, padahal dia semua seorang penghafal Quran. Dia seorang ahli sejarah juga. Cuman dia menekuni khusus untuk matematika dengan 3 dimensi atau matematika ruang. Subhanallah. Pak Ustadz tahu itu, semester 3 saya asisten dosen matematika sejarah matematika. Semester 3. Tahu siapa di sejarahnya? Ujung-ujungnya semuanya kembali ke tabi'in zaman Rasulullah SAW yang pernah menghadirkan Cordoba, Eropa, dari kegelapannya menjadi mercusuar ilmu. Kembalikan buat revolusi sekarang. Dah, kita sepakat dengan istri. Udah gini aja. Kalau bangunkan Abi atau Bapak, kalau yang tidurkan Umi ya sudah, karena boleh jadi Abi kan belum tentu pulang. Anak hari ini punya lingkungan di tangannya yang bisa dilihat. Apalagi kalau kemudian nanti ada kekuatan energi future. Ya, penglihatan ke alam lain dalam waktu 1-2 detik. Saya udah pakai kacamata itu kemarin di Solo, baru melangkah sedikit, sudah masuk Amerika. Detik berikutnya otak saya sudah meninggalkan Indonesia, bahkan meninggalkan Ustadz Akif, Ustadz Junaidi, dan satu lagi Ustadz Muarif.
Dalam waktu 1 menit saya sudah bisa meninggalkan alam ini, masuk ke lingkungan besar. Ustadz mau naik pesawat? Oh ya, saya coba naik pesawat. Ya Allah, dalam waktu 1 menit saya bisa balapan naik pesawat. Dan perasaan itu betul-betul sedang naik helikopter. Dengan kacamata yang harganya masih 28 juta. Metaverse. Apa ini kemudian yang akan membentuk lingkungan mereka? Ini akhir zaman, Bu. Jangan dibiarkan nanti anak-anak menjadi yatim, tidak melihat bapaknya, melihat bajunya, melihat pekerjaannya, melihat mobilnya, melihat celananya, melihat HP-nya, melihat komputernya, tapi tidak melihat wajahnya. Baik, ini wajah. Jadi hari ini materinya ini wajah tuh. Apa yang saya cari tadi malam ketika saya datang jam 12 lebih ya? Jam 12 lebih 18 menit. Yang saya cari wajah. Banyak wajah. Bukan. Jangan-jangan salah turun saya. Nanti begitu, Masya Allah. Detik ketika Ustadz Yasin tersenyum kepada saya, maka energi itu kembali dalam rasa yang optimis. Maka saya gembira, saya tenang. Energi asam lambung tidak naik, ya kan? Tuhan. Ayo kita buktikan. Anak yang dibangunkan waktu subuh dengan wajah bapaknya itu 10 kali lipat dibandingkan dengan wajah ibunya kalau bangun tidur. Kalau bapaknya itu bukan hanya senyum tapi tangannya terbuka, calon dokter, ayo salat. Detik energi otak itu terbuka, terus yang dilihat itu adalah senyuman darah daging. Wifi-nya kan langsung nyambung. Ini wajah siapa kan dia datanya. Ini darah dagingnya. Dia tersenyum bapaknya, terus kemudian dia bangun. Gelombang alfa dalam otak anak sudah langsung nempel. Padahal sebelumnya gelombang delta, gelombang mati. Subhanallah. Masa pekerjaan semudah dan sesederhana ini tidak bisa dilakukan? Anak belajar itu tidak dengan gelombang yang lain, dengan gelombang alfa. Rasa senang diawali justru ketika anak untuk pertama kalinya hidup. Radda ayyaruhi wa afani fi jasadi, ketika ruh kembali dalam jasad. Ini hadis Rasulullah SAW. Radda ayyaruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidikri. Allah hadir diwakili oleh wajah yang sayang. Allah Maha Rahman tidak menampakkan wajahnya. Allah menghadirkan rasa Rahman Rahimnya dalam diri seorang bapak, maka tembus pandangannya kepada otak yang diwakili oleh mata. Subhanallah. Nanti begitu anak ke sekolah, ibu guru tinggal ngasih materi, tinggal tersenyum, nyambut di depan sekolah sebagaimana dilakukan oleh semua sekolah Hidayatullah termasuk Al-Madinah. Anak dengan mudah belajar. Tidak ada anak bodoh. Loh, tidak main-main. S1 saya pendidikan psikologi, kalaupun dari SMP sampai sekarang saya masih tinggal di pesantren. Tidak pernah tinggal di luar pesantren saya. Sejak SMP, sekolah SMP, SMA. S2 saya ambil psikologi. Tapi sesudah saya baca semua buku psikologi, ujian saya summa cum laude. Dari sisi itu, tapi setelah saya baca cukup jadi referensi, tidak untuk menjadi keputusan. Bertemulah kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Yang idiot, ternyata tidak ada manusia yang dilahirkan idiot. Tidak ada. Semua dengan otak yang sama, dengan sinapsis otak yang sama, dengan jumlah saraf yang sama.
Persoalannya kemudian, apakah sinapsis otak ini tersambung atau tidak? Apakah saraf-saraf ini tersambung atau tidak? Apakah memorinya meluas atau menyempit? Allah telah menyiapkan otaknya sama. Yang ideal, debil, super debil, cerdas, jenius, sama otaknya seperti ini. Jadi siapa yang membuat anak ideal? Siapa yang menyebabkan anak debil? Wajah ibu yang hilang, wajah bapak yang hilang, hadir tapi mungkin marah. Mau bangun nggak? Mau sekolah, bangun cepat. Gelombangnya terbuka, tapi bukan gelombang alfa. Sinapsisnya ada, bukan tersambung, malah terputus. Dosa besar. Bapak yang membangunkan dengan marah. Kenapa? Anak mestinya cerdas, anak mestinya hebat, anak mestinya kemudian bisa menangkap, anak mestinya punya memori yang kuat. 1 giga, 2 giga, 8 giga, naik 16 giga, naik 32 giga, sampai 1 tera, bahkan lebih daripada itu. Ini amanah dari Allah. Ini amanah dari Allah. Bukan salah Allah mencipta. Untuk buat nyamuk aja Allah serius. Serius buat sayapnya, serius buat patutnya, serius buat zat yang ada di dalamnya. Lain culek, lain anopheles, lain aedes, ya, lain lagi malaria, yang semuanya dari nyamuk. Begitu seriuskah Allah menciptakan nyamuk yang usianya tergantung kapan dia kenyang? Kalau sudah kenyang langsung mati, terbang langsung mati, tidak pernah 2 kali kenyang dia. Itu kemarin lintah yang menarik, yang tidak apa-apa dibilang bisul gede. Ya bagaimana saya bisa naik kereta? Tidak bisa, Ustaz. Ya. Ini bukan tidak bisa lama-lama di situ, memang harus jalan ya. Subhanallah. Ya. Ayo, Bapak. Jangan, tidak boleh itu urus pendidikan, urusan ibu-ibu, tidak boleh. Ini anak ini berjalan dalam perahu yang digayuh oleh ibu dan bapak harus seimbang. Hanya beda waktunya. Ibu mungkin banyak di teknis, bapak banyak di hal-hal yang strategis. Jangan biarkan anak berangkat sekolah dalam keadaan tidak melihat wajah bapaknya. Dan jangan melihat wajah bapaknya kecuali dalam keadaan tersenyum. Syukur kalau bapaknya kemudian sedang mengangkat tangannya. Jangan kaget kalau anak itu memorinya 1 giga, naik 2 giga, naik 3 giga, naik sekian, subhanallah. Ini baru dengan wajah. Cantik itu bukan pada simetrisnya otak dan simetrisnya tulang, tetapi kepada wawajihna fi masalikil aminin. Anak melihat rasa aman. Wawajihna fi masalikil aminin. Aman. Aman. Ya. Cantik tapi judes tidak aman. Pakai kacamata bagus tidak aman. Tapi ketika tersenyum dan tulus karena cinta dan kita kepingin mereka bagus, maka energi hati akan memancar, namanya aura. Aura wajah. Itu adalah energi hati, rasa gembira dan cinta yang ditransfer di wajah kita. Maka anak tidak perlu ini wajah saya menarik atau tidak, sudah. Ya Allah, ingin anak saya jadi penghafal sekaligus nanti jadi dokter. Insya Allah nanti anak saya mungkin teknisi seperti saya, tapi dia akan hafal Al-Quran. Keluar dari dada kita melihat wajah dia, kita juga senang, yang melihat juga senang. Maka tersambung sinapsis otak itu lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhannya. Tolong deh wajah yang kita miliki ini lebih dibandingkan dengan sel profit, lebih dibandingkan dengan al-halib, susu kambing, lebih dibandingkan dengan daging kambing dan yang lain-lainnya. Gizi diperlukan, tapi wajah kita akan lebih menentukan sinapsis otak. Lihat ya, sekolah Mutia Harapan, saya banyak berdiskusi di sana. Bekas kandang kuda, Bu. Tapi di situ anaknya Kapolda, anaknya gubernur yang masuk. Masya Allah, kenapa? Karena wajah guru-gurunya bersamaan dengan wajah orang tuanya disatukan dalam pos persatuan orang tua santri atau orang tua siswa. Itu menyatu, sehingga tidak ada anak yang
hatta dalam keadaan debil, di bawahnya idiot, itu bisa normal kembali. Di sekolah kami di Hidayatullah Balikpapan itu disangkanya penanganan anak autis itu ada kelas khusus, enggak. Cuman memang kelasnya dipilih dengan anak-anak yang sudah terlatih untuk menyayangi, terlatih kemudian untuk menghargai. Itu kelas khusus, dimasukkan ke kelas khusus. Yang tepuk tangannya sudah bagus, yang angkat tangannya udah bagus, yang senyumnya udah terlatih. Masuk di situ, alhamdulillah. Anaknya Kapolres, sampai dia katakan, sampaikan aja Ustaz, itu menjadi dakwah. Anak Kapolres yang idiot 6 bulan kembali normal. Tidak ada obat, tidak ada suntikan. Derajat sinapsisnya dinaikkan oleh teman-temannya. Nih hebatnya wajah. Sudah cukup tadi kan? Dia pulang belajar ya. Ibu dari mobil yang bagus, bapak dari motor yang bagus. Jangan menjemput anak di atas motor. Turunlah, sejajarkan wajah kita dengan anak. Kemudian kita tersenyum dengan 2 kata aja. Kalau tidak bisa dengan ribuan kata, tapi tidak terdengar suaranya, kasih jempol anak.